Oke, kita akan mulai cuci rambut ala salon. Yang pertama, siapkan botol aplikator, handuk, sisir keramas, jepitan rambut, sisir tulang, ada juga sisir bulat. Nah, kemudian ada sisir blow bulat dan blow setengah bulat. Nah, ini kalau kita mau lanjutkan ke creambath bisa, tapi di awal ini kita akan cuci rambut dulu ya. Nah, kenapa kita harus cuci rambut di salon? Karena dapat rileksnya, dapat bersihnya, dapat sehatnya, dan tentunya memanjakan diri ya ladies, jangan lupa menikmati hidup loh. Oke, ini dia botol aplikator dan sisir keramas, diletakin di atas ember kecil yang sudah tersedia. Nah, kemudian kita gunakan yang pertama adalah sampo. Nah, samponya duluan diaplikasikan, baru diikuti dengan air. Nah, usahakan airnya ini tidak banyak-banyak tapi sedikit-sedikit aja, sembari dituang, sembari diusap supaya airnya jangan jatuh ke leher. Nah, usahakan dia langsung menyatu dengan rambut dengan samponya tadi. Oke, nah ini kan airnya sedikit-sedikit aja, pakai perasaan ya ladies. Dan kemudian setelah berasa cukup, itu bisa diletakkan dan kita mulai mengaplikasikan ke seluruh rambut. Nah, di rambut aja ya ladies ya, jangan sampai ke baju, pastikan baju customer aman. Nah, oleh karena itu harus hati-hati dan harus memperhatikan apakah airnya sudah cukup atau enggak. Nah, kalau kira-kira masih kurang, samponya bisa ditambah ya. Tergantung kondisi rambut customernya, apakah rambutnya sangat berminyak atau biasa saja. Nah, kalau rambutnya sangat berminyak mungkin perlu ditambah samponya lagi supaya bisa kena ke semua bagian rambut, jadi tidak ada yang tidak disampoin ya. Oke. Nah, kemudian nih digaruk-garuk, ini nih proses yang paling nikmat nih, ketika digaruk-garuk gatalnya itu hilang, aduh. Terus kemudian kita bisa gunakan sisir keramas tadi untuk memastikan rasa gatalnya itu tadi bisa hilang. Oke. Nah, setelah digaruk-garuk tadi kita bisa ulangi lagi prosesnya, proses sampo dan proses sampo lagi karena kondisi rambut customer yang sangat berminyak. Nah, setelah nanti proses ini kita bisa langsung cuci ke wasbak ya. Jadi biasanya di salon itu cuci rambut bukan langsung ke wasbak ya ladies, dicuci duduk. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai sampoan, ini kan embernya sudah kotor. Biasakan untuk mencuci semua peralatan supaya nanti setelah ini customer berikutnya masih bisa menggunakan lagi. Nah, jadi kepada ladies yang kerja di salon, biasakan langsung cuci ya. Nah, kemudian customernya diajak ke tempat cuci rambut atau wasbak. Nah, setelah merasa nyaman dengan posisinya, silakan dicuci ya. Nah, bedanya kenapa kita cuci rambut di salon, karena di salon itu kita tidak langsung tiba-tiba diguyur ya, nggak langsung ke wasbak, kita relaksasi dulu sambil duduk disampoin. Nah, ini kita sekarang proses mencuci rambutnya. Nah, boleh dengan ditepuk-tepuk, terus kemudian bisa minta customer untuk menoleh ke kiri atau ke kanan untuk bisa kita menjangkau daerah-daerah yang susah dijangkau kalau tidak dimiringkan ke kiri atau ke kanan ya, supaya busa-busa yang di bagian bawah itu semua hilang. Nah, kalau busa-busanya ini sudah tidak ada lagi, baru proses mencucinya selesai. Sambil digaruk-garuk, sambil diusap-usap juga bisa ya. Nah, ini kita agak angkat sedikit kepala customernya. Nah,
Nah, begini caranya supaya bagian bawah tidak ada yang masih berbusa. Jadi benar-benar bersih ya dari bagian bawah ya. Oke. Nah, setelah benar-benar sudah bersih, tidak ada lagi busa yang tersisa di rambut, baru kita selesai proses mencucinya. Nah, rambutnya agak diperas supaya jangan terlalu basah. Kemudian ambil handuk ya, ambil handuk, ditutupkan ke kepala customernya. Nah, perhatikan nih cara meletakkan handuknya. Nah, begini cara letakin handuknya supaya baju customer tidak basah. Oke, dilipat ke bagian atas. Nah, ini dirapi. Oke, setelah dicuci akan kita aplikasikan beberapa kosmetik yang cocok untuk rambut. Salah satunya adalah hair tonic. Hair tonic ini untuk memperkuat akar rambut. Nah, selain hair tonic, kita juga berikan serum agar rambutnya lebih sehat dan lebih tertata. Nah, kali ini kita menggunakan serum merek Silkoro dan hair tonic merek Putri. Harganya tidak terlalu mahal. Nah, kemudian kita keringkan dulu rambutnya. Nah, proses mengeringkan ini rambutnya cukup ditepuk-tepuk ya, seperti ini ya. Oke, jadi airnya itu tidak terlalu banyak dan handuknya membantu untuk proses mengeringkan ya. Nah, kira-kira begini cara mengeringkannya. Kemudian pertama kita akan aplikasikan hair tonic dulu ya. Ini hair tonic ini ke kulit kepala. Nah, jadi tujuannya untuk memperkuat akar rambut dan diaplikasikan di kulit kepala. Nah, that's why dia diusahakan merata di seluruh bagian kepala ya. Nah, dia diaplikasikan di bagian kulit kepala seperti ini ya. Nah, ini kalau kita gunakan biasanya rasanya agak dingin-dingin gitu. Kemudian, nah ini untuk relaksasi boleh dibuat seperti ini, tapi jangan kencang-kencang, pelan aja. Ini hanya untuk proses relaksasi aja. Nah, setelah ini kita akan memberikan serum pump di telapak tangan, kira-kira 2-3 pump. Nah, kemudian kita aplikasikan di batang rambut. Jangan mengenai kulit kepala karena ini fungsinya untuk batang rambut ya. Serum ini diaplikasikan di batang rambut sampai ke ujung rambut. Nah, ini kita akan keringkan. Setelah dia 90% kering, nanti kita akan langsung di blow atau dicatok. Nah, kali ini customernya mintanya di blow ya, karena rambutnya sudah agak lurus dan agak tipis, jadi dia mintanya di blow saja ya. Oke. Nah, ini kita bisa menggunakan sisir blow yang bulat atau yang setengah bulat. Nah, ini kita pakai di bagian bawah, pakai yang setengah bulat. Nah, ini gunanya supaya rambut tidak terlalu lepek ya. Dan untuk rambut-rambut yang tidak terlalu banyak, kita sarankan untuk di blow saja ya. Nah, terus kemudian kita kalau mau pakai sisir bulat juga boleh supaya hasil blownya lebih masuk. Nah, caranya seperti ini.
Dia udah kelihatan masuk dan tinggal bagian depan. Nah, tergantung teman-teman nyamannya mau menggunakan sisir bulat atau sisir setengah bulat. Nah, oke. Selesai di blow.